tips rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang ataupun banyak provider ataupun banyak tenaga medis yang terjun di lapangan menahan mengejan sebelum bukaan ya. Jadi bagi para childbirth educator, praktisi childbirth educator, prenatal yoga, doula, itu kami yang mengikuti pelatihan itu dibekali beberapa teknik ya. Kalau doula itu dibekali teknik pendampingan persalinan. Jadi seandainya ya, kalau dona ya di kami di dona itu ada teknik yang namanya counter pressure ya. Cuman karena ini teknik rahasia ya, yang bukan rahasia lagi kalau dibongkar. Jadi counter pressure ini itu dilakukan ketika ibu sedang dalam proses kontraksi, merasa nggak nyaman di area boyok dan bokong ke bawah. Itu di dona dipelajari di beberapa pelatihan saya ya, itu juga diajarin. Jadi bagaimana kami para pendamping persalinan atau birth keeper itu menjaga supaya ibunya tetap aman. Ada teknik counter pressure satu, kemudian yang kedua adalah hip squeeze, ada double hip squeeze, dimana ini hanya bisa dilakukan oleh pendamping persalinannya. Nah, biasanya kalau di saya teknik hip squeeze ini dipelajari di kelas couple. Jadi saya memiliki kelas online dan kelas offline di Bekasi, di mana ada suami dan istri, ini calon ayah dan ibu ikut kelas ya. Dan di kelas ini akan diajari, suami akan diajari teknik yang bisa membantu ibu menyamankan rasa nggak enak, nggak nyaman ketika persalinan, baik dari awal sampai nanti di proses mengejan ya. Ketika menahan mengejan tuh di fase bukaan, fase transisi, itu ada yang namanya hip squeeze atau double hip squeeze. Ada juga teknik rebozo. Rebozo itu menggunakan selendang. Nah, akan tetapi mungkin di beberapa praktisi sudah ada yang share. Tapi ingat Bu, kalau di media sosial tidak ada yang 100% di-share informasinya. Lengkapnya itu harus memang mengikuti kelas ya, mengikuti kelas. Ada yang namanya double hip squeeze. Pengalaman saya di 2 persalinan menggunakan di hip squeeze itu hampir 80% menahan rasa keinginan mengejan. Nah, jadi ini bukan tanpa cara ya. Ada cara lagi dan tips triknya, tapi memang harus dipelajari langsung dan diawasi dan diajarkan langsung gitu. Jadi kalau saya bisa mengajarkan sih, cuman kan saya nggak ada partnernya, saya langsung ngasih lihat dulu. Jadi intinya teknik penekanan di area bokong gitu, seperti itu. Yang tujuannya satu, untuk membantu menahan mengejan. Yang kedua adalah untuk membantu membuka si tulang panggul gitu. Jadi ini dua teknik ini membantu mengurangi rasa nyeri di proses kontraksi melahirkan dan di area bawah, dan membantu menahan mengejan. Seperti itu. Iya. Jadi apakah teknik ini dipelajari oleh semua bidan ataupun tenaga kesehatan yang ada di ruang bersalin? Tidak. Hanya para bidan-bidan ataupun tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan komplementer. Jadi ini tidak dipelajari secara khusus di perkuliahan atau di materi perkuliahan, ada di materi pengayaan, di mana mungkin biasanya poltekkes kebidanan ini biasanya mengundang tamu untuk ngajarin para mahasiswanya ya untuk teknik-teknik ini ya. Jadi itu bidan-bidannya jadi tahu, tapi tidak semuanya. Atau para bidan itu mempelajari dengan mengikuti pelatihan mandiri, dia bayar sendiri, kemudian atau bisa juga disponsori sama kliniknya atau rumah sakit di mana tempat dia bekerja, dan mempelajari teknik itu di pelatihan-pelatihan khusus. Ini nggak didapatkan di perkuliahan secara, kalau materi kuliah itu nggak ada, secara umum tuh nggak ada komplementer gitu. Ada yang mau dibongkar lagi?